Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, gimana keadaannya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah. Oke. Bahasa Arab merupakan bagian dari agama Islam karena ritual dan sakralnya menggunakan bahasa Arab seperti sholat, doa, membaca Al-Quran. Tentu dalam belajar bahasa Arab perlu memiliki seorang guru karena ia merupakan bagian dari 3 unsur terpenting yang tak terpisahkan. Di antaranya yaitu belajar, pengajar, dan materi bahan ajar. Pendidik bahasa Arab perlu mengikuti kriteria tertentu sehingga ia mampu mengemban amanah sebagai pendidik bahasa Al-Quran. 2 hal wajib yang harus ada pada pendidik bahasa Arab yaitu kriteria dan kompetensi. Dan di video kita kali ini akan mempelajari tentang dan akan membahas tentang apa saja kriteria guru bahasa Arab, dan yang kedua bagaimana dan apa saja kompetensi guru bahasa Arab untuk tingkat pendidikan dasar dan juga menengah. Karakteristik guru bahasa Arab. Karakteristik adalah suatu sifat atau karakter. Maaf teman-teman. Karakteristik adalah suatu sifat atau karakter baik harus dimiliki atau dikuasai oleh seorang pendidik untuk menghasilkan suatu generasi yang bermartabat dan berakhlak karimah. Karakteristik yang dimaksud adalah yang pertama, menguasai kurikulum. Kurikulum yang dimaksud adalah serangkaian rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, menguasai materi yang diajarkan. Hendaknya seorang pendidik menguasai semua materi yang disampaikan kepada peserta didik. Apabila tidak menguasai materi, ada kemungkinan besar bahwasannya peserta didik tidak akan memahami karena gurunya saja tidak menguasai materinya. Seperti itu. Yang ketiga, terampil menggunakan multi metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara pendidik dalam menyampaikan atau mengajar peserta didik, di mana metode pengajaran yang tidak tepat dapat mendorong semangat peserta didik untuk menjadi lebih giat dalam belajar dan juga dapat dengan mudah dipahami apa yang diajarkan. Selain metode penyesuaian kondisi dan suasana juga sangat diperlukan dalam proses pengajaran mengajar bagi peserta didik. Yang keempat, mempunyai perilaku yang baik, yaitu moral atau berakhlakul karimah adalah suatu perbuatan baik yang ada dalam diri seorang. Jadi seorang pendidik hendaknya mempunyai perilaku atau moral yang baik agar mampu menjadi tauladan bagi muridnya, bagi peserta didik. Contoh, bagi peserta didik, dengan adanya moral ini, seorang pendidik mampu mengontrol kelakuan maupun sikap saat mengajar sehingga tidak adanya perbuatan atau sikap yang tidak diinginkan saat mengajar. Yang kelima, memiliki kedisiplinan dalam arti yang seluas-luasnya. Seorang pendidik hendaknya disiplin dalam menjalankan tugas yang ia jalankan sebagai seorang pendidik. Kedisiplinan waktu yang dilakukan bagi pendidik dapat menjadi tauladan atau contoh yang dapat diikuti bagi peserta didik. Yang keenam, mampu berkomunikasi. Seorang pendidik hendak mampu untuk berkomunikasi dengan baik kepada muridnya, baik kepada siswanya ataupun kepada orang tua siswa, agar proses pelajaran tidak hanya terjadi pada di sekolah melainkan juga dimanapun gitu. Karena seorang pendidik itu harus bekerja sama dengan orang tua peserta didik. Nah, adapun karakteristik guru bahasa Arab profesional antara lain. Yang pertama, cerdas. Yang kedua, berbudi luhur. Yang ketiga, ilmunya luas. Yang keempat, menyukai profesi pendidik. Ini sangat penting. Yang kelima, menguasai ilmu pedagogi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kompetensi profesional guru bahasa Arab tingkat dasar dan juga menengah, artinya tingkat dalam pendidikan di Indonesia. Kompetensi guru merupakan kemampuan guru dalam menyusun dan mengelola proses pembelajaran di kelas agar tercapai tujuan dan hasil pembelajaran yang maksimal. Kompetensi guru digunakan untuk diperlukan dalam rangka mengembangkan dan mendemonstrasikan perilaku pendidikan, bukan sekadar mempelajari keterampilan tertentu, tetapi merupakan penggabungan dan aplikasi suatu keterampilan dan pengetahuan yang saling bertautan dalam bentuk perilakunya.
Contoh, berikut macam-macam kompetensi guru. Yang pertama, mengembangkan kepribadian. Yang kedua, menguasai landasan pendidikan. Yang ketiga, menguasai bahan pengajaran. Yang keempat, menyusun program pengajaran. Yang kelima, melaksanakan program pengajaran. Yang keenam, menilai proses dan hasil belajar. Yang ketujuh, menyelenggarakan program bimbingan. Yang kedelapan, menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang kesembilan, kerjasama dengan sejawat masyarakat. Dan yang kesepuluh adalah menyelenggarakan penelitian sederhana untuk bahan pengajaran. Terima kasih. Semoga Allah selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada. Sehat-sehat teman-teman. Jazakallah khair katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.